Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghosoridi dengan NIK 230605110083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai jaringan komputer, di mana ini sudah ada ketentuan terdapat dua lantai dengan jumlah PC X dan di NIP, komputer X nya itu NIM terakhir ditambah satu, kan NIM terakhir saya 3 ditambah satu jadi 4, Y 3 tambah 2 berarti 5. Oke, Anda diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer ya. Oke. Nah, untuk perhitungan subnetting saya itu menggunakan IP subnet calculator untuk lebih apa? Lebih efisien dan juga lebih tepat gitu. Nah, terus di sini kita gunakan network class yang C subnet ini sesuai dengan jumlah komputer yang akan kita gunakan seperti itu. 681 sorry 41 calculate. Nah, ini udah ada ya. Ini maksimal host ada 6. Ini juga udah termasuk ke bagian sebenarnya ada 8, tapi karena duanya itu digunain network sama apa? Network sama broadcast, jadi tinggal 6. Jadi kan kita ada 4, berarti 6 ini masih masuk. Sedangkan kalau 5 masih pas, berarti ini sudah masuk ya. Oke. Untuk perhitungan manualnya itu seperti ini. Terus kita lanjut. Oke, ini sudah kita masuk ke bagian oracle-nya. Kita bikin atau ngeklon mikrotiknya terlebih dahulu di kedua lantainya itu. Clone, kita ganti aja router mikrotik lantai 1, finish, terus clone mikrotik lantai 2, finish. Oke. Sebelum itu kita masuk ke setting terlebih dahulu. Di sini karena kan di ketentuan itu mana ya, nanti menggunakan ya pembagian IP address di masing-masing DHCP server. Terus di jaringan komputer dapat jaringan komputer dapat memiliki hotspot atau login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 MB. Ini yang ada bagian hotspotnya, pembagian IP address di masing-masing. Oke, dan di sini juga karena kita itu membutuhkan hotspot yang digunain untuk untuk internetan, jadi kita menggunakan dua adapter. Yang pertama itu ada NAT, terus yang kedua itu ada host only adapter seperti ini. Dan ini sama juga ya untuk lantai 2 nya, network NAT, terus yang ini host only adapter. Oke, kita masuk di keduanya dulu. Sambil nunggu kita coba buka Winbox. Oke, ini udah masuk. Oke, kita coba refresh aja dulu. Nah, ini udah ada ya mikrotik master, kita ubah. Tekan gedein aja dulu. Oke, kita silang, kita rubah untuk bagian ininya ada dulu di bagian identity system.
identity kita rubah lantai mikrotik lantai 1. Mikrotik LT 1 ya. Kita apply, oke. Begitu kita ke bagian IP, bukan IP address tapi di interface. Nah di sini kita masuk yang host only adapter yang atas ini kan internet tadi ya, itu kita ganti rubah namanya internet supaya lebih mudah untuk melihat atau ya seperti itu. Kita apply, oke. Terus yang ether 2 itu kita ganti ke host only adapter HOA. Kita apply ya. Sebelum itu kita sebentar. Nah kita di tag internet all, internet ini all juga kita apply. Terus kita ke IP address. Ini udah masuk ya, ether internet. Ini juga udah masuk ether host only adapternya. Oke, ini udah selesai. Mungkin kita bisa reset ya di bagian HO nya, reset address. Oke, sambil nunggu kita buka yang virtual mikrotiknya yang lantai 2. New inbox lantai 1. Oke, ini ya ada di masternya juga udah masuk. Kita coba ke lantai 2 nya ya. Kita ke identity system, identity ini kita ganti menjadi lantai 2. Kita apply, oke. Habis itu kita masuk ke interface. Nah di bagian host only kita rename ether internet, apply, oke. Disitu yang di ether 2 kita rubah HOA, apply, oke. Terus kita di tag all, apply, oke. Kalau kita lihat di sini di IP address itu udah ke detect. Nah, kalau kita lihat di sini IP addressnya itu 0,15, ini udah sama ya. Oke, udah selesai. Kita reset dulu. Mana ya? Interface address. Oke, kita shutdown ya. Shutdown tool, bukan sistem shutdown, yes. Oke, ini udah ke shutdown. Yang di sininya juga kita kenapa ini kok gak mau shutdown? Kritik. Bentar ya, kenapa ini kok gak mau ke shutdown? Inbox
masuk ke mikrotik lantai 2. Oke, udah masuk. Kita ke sistem, terus shutdown, yes. Nah, cancel, kita masuk ke mikrotik lantai 1-nya. Ini udah mati juga. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagian GNS. GNS 3. Oke, kita tambahkan mikrotiknya tadi, virtual VMware. Oke, sebentar. Oke, ini udah ada. Kita masuk ke edit preference, virtual VMware, kita new. Sebentar. Nah, di sini di lantai 1 kita edit, dan di network kita gunain 4 adapter. Ya, satu untuk NAT host only adapter, menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2, terus ke switchnya ntar ya. Oke, begitu juga yang di lantai 2 nya. Oke, kita edit networknya itu jadi 4, finish, apply. Oke, please dulu. Kita new blank project, UAS cozy. Oke, nah, oke, kita coba untuk yang di lantai 1-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan, karena di lantai 1 itu tadi ada 4 ya, ada 4 PC, jadi 2, 3. Nah, 3-nya ini untuk saya gunain virtual PC dari GNS, sedangkan untuk yang 2-nya itu saya gunain Lubuntu dari Lubuntu-nya. Terus Ethernet switch. Oke, sini ya. Disitu kita hubungkan Ether 1 0 1 2, berarti ke Ether 2. Oke, ini oke, kita tambahkan aja lantai 1, kita enter. Oke, yang di sini itu merupakan lantai 1. Di situ kita jalankan semuanya. File refresh. Oke, kita sambil tunggu aja ya ini selesai. Nah, sambil membuka, kita buka aja Winbox. Oke, nah kalau kita lihat di sini untuk perhitungan sudah selesai, topologi
untuk lantai satunya udah selesai. Terus nanti buat DHCP server. Oke, kita tunggu mikrotiknya. Oke, ini mikrotik. Oke, lantai satu. Nah, kita bikin mikrotiknya terlebih dahulu ya. Konfigurasi mikrotiknya terlebih dahulu. Kita lihat di IP address ini masih ada 2. Kita ke interface. Tadi kan di Ether 2 itu sebentar mana ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini di mikrotik lantai 1 itu di Ether 2 itu kehubung ke Ether 1 di switch. Berarti di sini yang Ether 2 di sini itu ganti menjadi LAN. LAN apply, oke. Nah, kalau kita lihat di IP address ini masih belum. Nah, jadi sekarang kita tambahkan IP address untuk kabelannya ini 192.168 kan ini lantai 1 4.1. ini LAN, kita apply. Oh ya, jangan lupa /29 ya kan, ini /29 itu didapatkan dari perhitungan yang ini. Nah ini ya /29 kita apply. Oke, ini udah ada. Kita balik lagi. Oke, di Gen S3. Nah, karena ini kan sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP. Sorry. Ini kita jangan dulu ya, karena kan kita di sini mana ya, mau membuat mana ya. Nah, pembagian IP address di masing-masing lantai menggunakan DHCP server. Enggak. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP server, ke DHCP setup. Nah, yang dijadiin itu yang Etherlan. Terus kita next saja, next. Nah, oke, ini udah DHCP-nya udah ya. Oke, nah kalau kita coba ping new terminal. Oh ya, sebelum kita masuk ke DHCP automatic IP-nya di PC, kita coba ping 192.168.41. Nah, ini ya, ke switchnya itu udah masuk. Oke, kita tinggal masuk ke bagian bagian di sini. Kita masuk ke PC 3 nya dulu. PC 1 kita klik 2 kali, terus kita ketikkan IP DHCP, sebentar aku lupa. Ini ya, DHCPR untuk menambahkan DHCP baru, IP DHCP otomatis.
Nah ini ya udah masuk DHCP nya, IP nya. Kalau kita show, nah ini udah masuk ya. Di situ ke PC 2 kita coba show aja dulu. Di sini ya 00, ini gak ada IP. Kita masukkan IP DHCP -r, enter. Sambil nunggu kita buka yang PC 3, PC 2, IP bentar. Kenapa tidak bisa? Wait. IP DHCP -r. Di sini oke, nih untuk PC 3 udah masuk, yang PC 2 -r kok gak masuk ya. Oke, ntar kita coba ke yang di bagian Ubuntu-nya aja dulu. Oke, ini Ubuntu-nya udah masuk. Kita masuk ke preference advanced network configuration, yang di bagian IP4 setting. Nah, manual ini ganti ke automatic. Ini kita hapus saja, kita save. Oke. Nah, coba kita ping dari sini ke ping berapa tadi kalau yang 192 16841. Why coba yang ini kita pin 192.168.4.1. nah ini masuk. Coba yang ke PC 1, ini PC 1 46. Oke, udah masuk. Kita coba ping 192.168.168. Di situ ke sini tuh 45. Nah, ini udah masuk. Coba yang di sini tuh kenapa kok gak masuk ya? Coba kita connection loss no longer connection 1. Oke, ini udah masuk. Kita coba pin
yang 41. Nah ini udah masuk, tapi kenapa yang di sini tuh tidak masuk ya? Cannot find the HTTP server PC 2. Yes. IP DHCP yang R. Dia udah dapat ya. Oke, ini semuanya udah bisa. Kita coba, tinggal apa, pembagian IP address ini sudah. Terus hotspot, oh ya hotspot DHCP server juga sudah. Konfigurasi hotspot yang belum. Bentar, hotspot ketika login pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 MB. Ke admin kita gedein aja, terus kita silang aja, silang. Habis itu kita masuk ke bagian IP hotspot. Nah di sini kita bikin setup hotspotnya. Nah karena yang ingin digunakan itu bagian terus di bagian server atau hotspot kita tinggal next saja, oh ya aku lupa ada servernya. Next, kasih aja, oh sebentar ada yang kelupaan saya. 23.005.11.0083. Next, invalid name sebentar. Saya di IP ke DNS, ini gunain 88 sama 88. Enggak, gini aja deh. Di IP kita ke hotspot setup. Yang ini tuh ke Etherland. Oke, ini MySQL benar. Situ kita next. Hotspot setup LAN MySQL. Iya. Select certificate, IP address ini next.
DNS server. Oh iya, DNS server aku belum ya. Sebentar. DNS server harusnya itu di awal. DNS server coba 192.168.41 coba ya. DNS name login 83 kalau nggak salah ya. .com ada gak kalau sosial ya kan .com lah ya. Ya coba lah ini ya benar .com. Kita kasih admin 123, kita next. Oke, ini udah berhasil ya. Oke, oh ya, sebelum itu kita coba di bagian sini internet Firefox, apakah bisa? Yes. Nah, coba kita masukkan apa namanya itu, speed test kalau nggak salah ya, speed test. Why. Oh iya, ini kan udah tak bikin login soalnya ya. Oh iya rek, sebentar. Misalnya kita selesain di bagian loginnya aja dulu. Kita coba di sini login ke login 23.06.05.11.0083.com. kita tadi admin 123 connect. Oke, kita coba speed test. Nah, ini udah masuk, kita coba ya, kita cek dulu speednya berapa. Kan tadi di bagian bawah itu ada untuk ngelimit ya. Nah, oke ya, di sini kita sambil nunggu kita coba masuk ke bagian user profile. Sebentar. Nah, ini ya, ini udah unduhan itu terdapat 35 Mbps dan unggahnya masih ya sekitar 23, 25, 24 lah ya, seperti ini. Oke. Sini kan udah kelihatan untuk Mbps nya itu ada 35 dan 23. Kita untuk sekarang kita masuk ke bagian ngelimitnya. Nah ya, di channel tersebut hotspotnya udah hubung ke internet dengan bandwidth maksimal itu harus ada 1 Mbps. Jadi di sini kita tambahkan server profile. Biar limit ya, kita tambahin aja apa katanya tadi, pengguna atau karyawan lah, karyawan. Terus ini kita kasih 1 MB apply. Oke. Nah, ini ya untuk limitnya itu sudah sesuai juga. Nah, kita tambahkan user, kita sebentar, usernya ini kita kasih karyawan.
karyawan atau apa ya, share video barang dengan akun di komputer yang bagian akun, ya anggaplah karyawan ya, karyawan, kita kasih karyawan 1 2 3. Nah terus di bagian alt itu wait, ini kenapa kok, apa aku lupa ganti ya. Nah server, coba ini ya, enggak, bukan sini, tapi yang di profile ya, di profile ini kita ganti enggak masuk ya. Sebentar, user tambah kenapa di bagian sininya tuh gak kelihatan ya, harusnya yang di sini coba kita hapus saja dulu, kita tambahkan, anggaplah KRYW karyawan, habis, tapi di user profile apa ya, astagfirullah, sorry ini kan server profile ya, kita tambahkan di user profile ya, ini saya maaf, ini saya salah pencet, harusnya di user profile kita tambahkan. Nah ini harusnya, ini kita ganti 1 MB situ, ini kita ganti karyawan, habis itu kita centang time out, kasih 10. Oke, kita apply. Oke, nah ini ya udah benar. Kita masuk ke bagian user, kita tambahkan ini namanya karyawan, password karyawan 1 2 3, terus di profile. Nah kita apply, kita oke, habis itu kita coba sebentar, coki mana cokis. Nah ini kita hapus, kita masuk lagi, pokoknya nih Ubuntu, aduh sorry, 3 login, kita karyawan, astagfirullah, karyawan 1 2 3, kita connect. Oke, kita coba speed test. Kita mulai. So yuk 1 MB. Nah oke, sambil menunggu ini selesai, kita tambahkan ya, kita tambahin untuk yang di lantai 2 nya, kita ke mikrotik lantai 2, terus kita ambil switch,
kita ambil ini 2 3 4 5. Nah, oke, ini ya udah sesuai ya, 1 Mbps. Oke, kita shutdown aja dulu untuk lanjut ke ini udah, kita coba kita matikan aja dulu. Nah, kita coba apakah naik ya, sorry without line Ubuntu 1, berarti ini harus bikin Ubuntu lagi gitu. Coba ya, internal ke sini. Oh ya, sebelum itu ini untuk mikrotik tadi udah selesai ya. Kalau kita lihat di sini di konfigurasi DHCP server itu udah, konfigurasi support juga sudah, topologi jaringan ini masih belum. Nah di sini untuk yang hotspot udah dan juga maksimal bandwidth sudah. Bagian upload masing-masing, nah ini juga sudah, ini sudah. Berarti tinggal di konfigurasi lantai 2-nya. Sebentar di sini. Itu 0 1 5. Oke, sorry, kita masuk ke eternal. Nah, oke, kita jalanin dulu. Start, kita coba buka Winbox. Oke, di sini saya bakalan konfigurasi di mikrotik lantai 2-nya. Oke, kita tunggu. Ke interface kita ganti dulu. Ini kita ganti LAN play. Oke, kita ke IP address, kita tambahkan 192.168.51/29. Sorry, play. Oke, terlan. Oke, udah, kita bikin DHCP servernya. IP DHCP server, sorry, DHCP setup. LAN, next. Oke, DHCP servernya udah. Sekarang kita masuk ke bagian sini.
Oke, sebentar kita coba aja dulu. Oh ya, ini kita hubungin dulu ya. Saya rekaman. Masih nunggu ini kita hubungkan ya. Oke, kita masuk ke PC sini. Sorry. PC 2 kita PC 7 coba kita IP DHCP min R enter. Aduh, show ya. DHCP min R. Sebentar, apa aku ada yang kelewat tadi. Interface LAN IP address 29, ini bener kan? Terus DHCP server script queue bener kan? Interlan play oke. Tapi kenapa gak bisa ya? Ini gak bisa. Yang PC 2 IP DHCP min R. Bentar dulu. Coba kita ping, bisa gak ya? Ping 192 16851 16851 masuk. Terus PC 2 itu tadi tapi gak ngaruh harusnya ya. Terempat. Nanti kok Ya? nanti. Yang internet itu Ya, kenapa? apa itu maksudnya? Ya buat internetan gitu. Sama data itu enggak sih? Enggak. Firewall itu apa? Aduh, pelupa gue. Ngeblok gak sih firewall itu? Si. Sebentar ini coba IP DHCP server DHCP
FTP server. Kenapa ya kok gak bisa ya? Network Yesus juga udah masuk, tapi kok IP address Netherlands IP address coba yang PC 8 Ubuntu-nya ini bisa gak ya? Advanced Network IP. Oke, kita save, kita masuk ke live. Ping 192.168.51 gak bisa ya, waduh. Ping connect device unavailable. Tapi kalau internetan Oke, assalamualaikum. Ini untuk lanjutan dari tadi yang sebelumnya. Alhamdulillah ini sudah jadi. Nah, oke ya, tadi untuk topologi sendiri seperti ini. Jadi nanti di bagian sini itu bisa hubung lewat ether. Tadi kan dari adapternya itu ada 4. Nampaknya itu digunakan untuk nyambung antara mikrotiknya. Nah, untuk IP address, nah ini ya IP address di kedua mikrotik di ether 4 di ether berapa? Ether 3 ya, ether ya pokoknya ether yang enggak dipakai itu 172.115/30 ini samain antara keduanya. Sebentar, di sini coba IP address. Nah ini sama ya antara keduanya. Terus ya untuk ping sini saya sudah mencobanya tadi. Di PC 3 ke PC 2 sini ya. Nah ini ya ping antara ke PC 3. PC 3 ini IP-nya ini 43 dan ini alhamdulillah sudah sambung dengan network admin. Sedangkan untuk yang ini itu 56 mana 56 ya IP ke 56 dan ini juga udah berhasil. Untuk ini untuk hotspotnya ini belum speed test. Sistem itu coba kita mulai. Ini udah di-record kan ya, saya harus ulang lagi sih. Nah oke, udah. Oke, ini masih jalan. Oke, kita sambil nunggu jalan kita itu ya lewat mana tadi 5643 ya. Ini kan ini Ubuntu 22 itu yang di sini. Berarti kita coba ke PC 3 nya itu PC 3 ke 443 berapa tadi ya. Coba pin 192.168.43.
apa iki. Ini untuk speed testnya sesuai 1 MB. Ini tinggal nunggu ini aja. Oke ya. Ya coba kita ping antar mikrotik. New terminal ping 172.168.115. Oke, udah berhasil. Kita ke new terminal 192.168 kok 68 172.115. Oke, ini juga udah berhasil. Kita matikan aja. Yang ini tadi kok gak bisa ya. Kenapa kok gak bisa ya? Tadi ini udah masuk sih, udah ngebalikin. Oke, alhamdulillah udah selesai. Oke, mungkin segitu aja dari saya ya, walaupun tadi masih ada beberapa kendala dan alhamdulillah ini sudah saya selesain. Tapi mohon maaf tadi saya tidak lupa untuk nge-record karena sibuk, bukan sibuk tapi fokus untuk ngerubahnya. Alhamdulillah ini sudah selesai ya, udah sesuai. Ini udah bisa ping antar mikrotik, tadi bisa ping antar PC di lantai 1 dan juga lantai 2. Terus di ini udah di lantai 2 ini sudah ada ngelimit 1 MB. Dan apalagi ya, kalau kita lihat dari sininya spot, alhamdulillah udah selesai ya. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.